Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Kepada ayah, mama, kakak-kakakku, dan ponakan-ponakanku yang aku sayangi, alhamdulillah kita bisa bertatap muka kembali dalam acara pengajian keluarga. Dan hari ini yang akan disampaikan oleh ayah mengenai menyambut bulan suci Ramadan. Tapi sebelum kita dengarkan tausiah dari ayah, marilah kita bersama-sama membuka acara ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja, marilah kita dengarkan tausiah dari ayah mengenai bulan suci Ramadan. Kepada ayah dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Anak-anakku yang ayah sayangi dan cucu-cucuku yang anang sayangi, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada siang hari ini kita kembali bisa bertemu dalam acara keluarga ini karena izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita diberi kesehatan dan kesempatan. Untuk itu kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat, dan umatnya yang setia sampai akhir zaman. Anak-anakku dan cucu-cucuku yang saya sayangi, tanpa terasa sepekan lagi kita akan memasuki bulan Ramadan. Banyak orang yang tahun lalu menginginkan bertemu dengan bulan Ramadan, tetapi tidak semua orang yang ingin bertemu dengan bulan Ramadan diizinkan oleh Allah untuk bertemu pada tahun ini. Dan kita nanti kalau diizinkan umur kita, sepekan lagi kita akan bertemu dengan bulan Ramadan. Anak-anakku yang saya sayangi, Allah telah berfirman di dalam Al-Quranul Karim tentang kewajiban berpuasa bagi kita umat Islam, yang ayat itu sudah sering kita dengar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'alakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang terdahulu, agar kamu semua menjadi orang-orang yang bertakwa. Anak-anakku sekalian yang saya sayangi, satu kegembiraan, satu kebahagiaan kalau kita itu bisa bertemu dengan bulan Ramadan. Karena bulan Ramadan itu adalah bulan yang dimuliakan Allah. Kenapa bulan Ramadan itu dimuliakan oleh Allah? Pertama,
karena di dalam bulan itu diturunkannya Al-Quran. Al-Quran diturunkan oleh Allah di malam kemuliaan yang sudah kita pahami bahwa malam kemuliaan itu adalah malam Lailatul Qadar. Seperti kita sudah memahami bahwa Al-Quran itu diturunkan di bulan Ramadan sebagaimana terdapat dalam surat Al-Qadar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran itu pada malam kemuliaan. Tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu adalah malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Jadi anak-anak semua, bulan Ramadan ini teramat mulia, lebih-lebih karena di bulan Ramadan ini ada satu malam yang apabila kita beribadah di malam itu, pahalanya sama seperti orang yang beribadah selama 1000 bulan. Nah, karena itu sangat disayangkan kalau kita bisa bertemu dengan bulan Ramadan, kita tidak bisa menemukan malam Lailatul Qadar itu. Untuk itu, mari kita siapkan diri kita agar di bulan Ramadan nanti kita tidak ketinggalan. Kemudian, anak-anakku semua, kenapa bulan Ramadan itu adalah bulan yang dimuliakan oleh Allah? Karena sebagaimana tertuang di dalam hadis bahwa di bulan Ramadan itu pintu surga dibuka lebar-lebar, sedangkan pintu neraka ditutup rapat-rapat. Artinya apa? Artinya di bulan Ramadan itu peluang untuk mendapatkan surga itu dibuka lebar, sedangkan peluang untuk ke neraka itu ditutup rapat-rapat. Sehingga kalau kita tidak bisa memanfaatkan, sungguh sayang kalau ada orang yang memasuki bulan Ramadan tapi dia tidak mendapatkan kesempatan untuk masuk surga. Untuk itu perlu diingat anak-anakku semua ya. Kalau kita perhatikan orang-orang yang akan memasuki bulan Ramadan itu memberikan respon yang berbeda-beda. Ya. Kalau kita bisa amati, kita simpulkan, kita bisa katakan mungkin ada 3 golongan orang dalam merespon datangnya bulan Ramadan. Yang pertama yaitu orang yang merespon datangnya bulan Ramadan itu dengan positif. Artinya datangnya bulan Ramadan itu dia sambut dengan rasa gembira, ya, rasa senang karena kedatangan bulan Ramadan. Karena kita tahu setiap tahun, setiap kita mengakhiri bulan Ramadan, selalu kita berharap bahwa nanti kita akan bertemu bulan Ramadan lagi. Nah, orang-orang yang seperti ini adalah orang-orang yang memberikan respon positif kepada datangnya bulan Ramadan. Sehingga datangnya bulan Ramadan itu memberikan kegembiraan buat dia. Sehingga dia sudah mulai merencanakan apa yang akan saya perbuat nanti ketika bulan Ramadan. Kemudian
Macam orang yang kedua adalah orang yang zero respon, ya, orang yang tidak merespon apa-apa gitu ya. Datangnya bulan Ramadan itu atau tidak datang bulan Ramadan itu, ya dia biasa-biasa saja. Dia mungkin ikut berpuasa, tetapi puasanya itu memang karena merasa itu kewajiban buat dia. Ya. Jadi tidak ada rasa kegembiraan yang meluap di dalam hatinya karena dipertemukan dengan bulan Ramadan. Ya biasa-biasa saja. Seperti bulan-bulan lainnya. Itu orang yang jenis kedua. Kemudian jenis yang ketiga adalah orang yang merespon negatif. Nah, dia malah susah karena kok datang bulan Ramadan lagi. Sehingga nggak bisa bebas makan lagi. Saya harus berpuasa, harus menahan ini dan itu. Sehingga kedatangan bulan Ramadan buat dia agak menyedihkan gitu ya. Itu orang yang merespon dengan negatif. Tanpa ada persiapan apa-apa, justru membuat dia susah karena mengurangi makan dan minum. Walaupun dia tahu itu ada kewajiban puasa. Nah, anak-anakku sekalian, mari kita bertanya kepada diri sendiri. Ya. Sekarang ini kurang sepekan lagi Ramadan akan tiba. Kira-kira kita ini termasuk orang yang jenis mana? Ya. Yang pertama, yang kedua, apa yang ketiga? Hah? Jujur harus mengevaluasi diri, apakah kedatangan bulan Ramadan ini menggembirakan hati kita, atau tidak ada kesan apa-apa, atau malah susah. Kalau respon kita jenis yang kedua dan ketiga, itu sangat memprihatinkan teman anak-anakku semua. Untuk itu kamu harus mawas diri, harus belajar kembali memahami agama kita dengan benar. Karena apa? Seperti yang ayah ingatkan tempo hari, bahwa setiap saat kita ini bisa saja dipanggil oleh Allah. Dan untuk itu kita harus mempersiapkan diri. Kita harus memposisikan bahwa kita berada di sisa umur kita. Kalau kita memposisikan diri berada di sisa umur kita, jangan-jangan Ramadan ini menjadi Ramadan yang terakhir buat kita. Kita nggak tahu. Tetapi kita berharap mudah-mudahan kita bisa menyelesaikan Ramadan ini dengan sempurna dan kita bisa bertemu kembali dengan Ramadan yang akan datang. Tapi kan itu tidak ada jaminan. Oleh karena itu, mudah-mudahan nanti ke depan di bulan Ramadan ini kita bisa mempersiapkan diri. Masih ada sepekan, kurang lebih 6 hari Ramadan akan kita masuki. Kalau kita belum bergembira, maka perbanyak baca Al-Quran dulu, merenung, memahami agama kita. Semoga kita bisa berubah sikap sehingga kita bisa bergembira menyambut datangnya bulan Ramadan. Untuk itu, anak-anakku sekalian, ayah ingin memberikan motivasi kepada kita semua agar nanti dalam memasuki bulan Ramadan ini kita sambut dengan senang hati, dengan gembira, mempersiapkan diri apa yang akan kita laksanakan, apa yang akan kita perbuat nanti di bulan Ramadan. Yang pertama,
Rasulullah bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan didasari iman dan penuh perhitungan dan berharap mendapat pahala dari Allah, maka Allah akan mengampuni dosanya yang telah lalu. Jadi perlu kita tanamkan betul bahwa kesempatan kita bertemu dengan bulan Ramadan itu adalah kesempatan untuk menghapus dosa-dosa kita. Kita ini setiap hari tidak luput dari salah dan dosa. Oleh karena itu, tadi dinyatakan oleh Rasulullah, jaminan bahwa orang yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh iman dan berharap pahala dari Allah dan keridhaannya, Allah akan mengampuni dosanya yang telah lalu. Untuk itu, mari kita sambut Ramadan ini dengan gembira. Kemudian yang kedua, Rasulullah bersabda, "Man shoma yauman fi sabilillah, ba'adallahu wajhahu anin nari sab'ina kharifa." Barang siapa berpuasa satu hari di jalan Allah, akan dijauhkan Allah darinya dari neraka sejauh perjalanan 70 tahun. Rasulullah menyatakan, barang siapa yang berpuasa di jalan Allah, artinya dengan keimanan kepada Allah, maka nanti dijauhkan dari api neraka sejauh 70 tahun. Itu satu hari ya. Jadi kalau kita berpuasa dengan penuh keimanan, Allah nanti akan menjauhkan kita dari api neraka. Kita tahu betapa panasnya, pedihnya azab neraka. Tidak ada orang yang sanggup, dan kita semua tidak sanggup dan tidak ingin nanti dimasukkan ke neraka. Oleh karena itu, harapan kita untuk dijauhkan dari neraka ada jaminan dari Rasulullah, kalau kamu berpuasa satu hari saja, nanti akan dijauhkan dari neraka 70 tahun. Apalagi kalau kita berpuasa selama 30 hari. Ini adalah satu kesempatan yang tidak boleh kita tinggalkan. Ya, kita harus menyadari bahwa setiap hari kita itu tidak luput dari salah dan dosa. Baik salah dosa kepada sesama, kepada saudara, keluarga, apalagi dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada orang yang tidak pernah berbuat dosa, tidak ada orang yang luput dari dosa. Itu harus dipahami. Jangan kok merasa tidak pernah berbuat salah, berbuat dosa, sehingga tidak ada sama sekali keinginan untuk menebus dosa-dosa itu. Ya, yakinlah ya bahwa apabila kita mendapat ampunan Allah, nanti Allah akan menjauhkan kita dari api neraka. Ya, itu harus kita pahami, anak-anakku sekalian. Tidak ada orang yang sanggup untuk dimasukkan ke neraka. Ya, betapa panasnya api neraka itu. Api dunia saja kita tidak sanggup, apalagi di neraka. Sementara kita merasa amal ibadah kita itu belum banyak,
Seandainya banyak pun amal ibadah kita, ya kadang-kadang belum tentu juga diterima kalau kita mengerjakannya asal-asal saja. Oleh karena itu, kesempatan untuk menghapus dosa dan menjauhkan diri dari api neraka yang diberikan oleh Allah, dijaminkan melalui nabinya, itu harus kita perhatikan untuk kita laksanakan, ya, supaya kita tidak ketinggalan. Kemudian yang berikut anak-anakku sekalian, yang nanti bisa mendorong, memotivasi kita agar kita memanfaatkan waktu bulan Ramadan ini dengan maksimal. Rasulullah bersabda di dalam sebuah diskusi ini, yaqulullahu ta'ala kullu amalin ibni adam lahu fal hasanatu bi asri amsalha ila sab'i mi'ah di'fin illa siyam wali wa ana ajzi bihi. Ya. Allah Subhanahu wa taala berkata, ya, setiap amal anak Adam adalah untuk dirinya, dan ganjaran kebaikan itu dilipatkan 10 kali lipat sampai 700 kali lipat, kecuali puasa. Dia adalah untukku dan aku yang akan membalasnya. Nah, anak sekalian, ini juga sesuatu yang menarik buat kita, bahwa kenapa kita harus berpuasa, karena kata Allah, nanti amalan puasa itu akan langsung diberikan oleh Allah. Itu berarti puasa itu adalah amalan yang spesial. Berapa yang akan diberikan pahalanya oleh Allah, itu sangat bergantung kepada Allah. Oleh karena itu, orang yang berpuasa karena Allah, maka Allah akan memberikan ganjarannya sesuai kemauan Allah. Oleh karena itu, mari kita laksanakan puasa ini dengan penuh keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan berharap dengan janji Allah nanti pahalanya akan diberikan langsung oleh Allah kepada kita. Anak-anakku sekalian yang saya sayangi, kemudian ada lagi sabda Rasulullah tentang puasa ini. Qala lis-shaimi farhatani, farhatun inda iftarihi wa farhatun khina yalqa rabbahu azza wa jal. Rasulullah bersabda, orang yang berpuasa itu memiliki dua kegembiraan. Kegembiraan saat berbuka puasa dan kegembiraan ketika menghadap Tuhannya yang maha perkasa lagi maha agung. Anak-anakku sekalian yang saya sayangi, ini juga merupakan kabar dari Rasulullah buat orang-orang yang berpuasa, bahwa orang yang berpuasa itu mendapatkan dua kegembiraan. Pertama, ketika berbuka, dan kedua, ketika nanti di akhirat menghadap Allah. Kalau ketika berbuka itu sudah kita rasakan, ya. Ini buktinya sudah nyata bahwa setiap kita berbuka itu rasanya senang, ya. Nikmat makanan itu, apapun makanan itu, ya. Minuman aja kalau kita teguk pada saat berbuka itu rasanya nikmat sekali, ya. Itu kegembiraan
yang memang diberikan oleh Allah sesuai hadis yang disampaikan oleh Rasulullah ini. Kemudian kita nanti akan lebih gembira lagi ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Karena kita dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang melakukan puasa. Itu satu kegembiraan di akhirat itu yang paling tinggi adalah ketika hamba itu menghadap Allah, dapat menghadap langsung kepada Allah. Dan orang-orang yang berpuasa itu nanti diberi kesempatan itu sesuai bunyi hadis tersebut. Ya. Kemudian anak-anak sekalian, Rasulullah juga bersabda, inna fil jannati baban yuqalu lahu rayyan yadkhulu minhu as-shaimun yaumal qiyamat la yadkhulu minhu ahadun ghairuhum yuqalu aina as-shaimun fayaqumuna la yadkhulu minhu ahadun ghairuhum fa idza dakhalu ughliqa falahum yadkhul minhu ahad. Sesungguhnya di surga terdapat sebuah pintu yang diberi nama Ar-Rayyan yang dilalui orang-orang yang berpuasa masuk ke surga di hari kiamat. Pintu itu tidak dilalui oleh siapapun selain mereka. Ketika itu dipanggil, manakah orang-orang yang berpuasa? Lalu mereka berdiri tidak masuk dari pintu itu seorang pun selain mereka. Apabila mereka telah masuk, pintu itu ditutup sehingga tidak ada seorang pun masuk dari pintu itu. Anak-anakku sekalian yang saya sayangi, hadis ini menyatakan bahwa nanti di surga itu ada sebuah pintu namanya Ar-Rayyan. Jadi surga itu pintunya ada 8. Ada pintu yang buat orang ahli sholat, ada pintu yang buat ahli sedekah, dan termasuk ada pintu yang khusus buat orang yang berpuasa. Dan nanti orang-orang yang berpuasa di dunia ini, yang suka juga berpuasa di dunia ini, nanti diberi fasilitas satu pintu di surga. Yang masuk melalui pintu itu tidak lain kecuali orang-orang yang ahli puasa, yang suka berpuasa. Oleh karena itu kita juga di Banyuwangi ini ada toko namanya Ar-Rayyan, karena mungkin niru nama pintunya surga ini, yaitu pintu yang khusus diberikan kepada orang-orang yang berpuasa. Ya. Oleh karena itu, anak-anak sekalian, tolong kita belajar untuk suka berpuasa. Di samping puasa-puasa sunnah, puasa-puasa wajib, kita juga suka menjalankan puasa sunnah, ya, puasa Senin Kemis, ya, puasa Yaumul Bid kalau bisa. Kalau yang paling tinggi itu puasa Daud, ya. Tapi minimal kita bisa melaksanakan puasa. Yang pertama, di bulan Ramadan ini diperbaiki, kemudian kita belajar puasa sunnah. Harapan kita apa? Harapan kita supaya kita nanti
dimasukkan oleh Allah ke dalam surga melalui pintu orang-orang yang suka berpuasa. Ya, mudah-mudahan nanti kita setelah Ramadan atau yang sudah biasa ya diteruskan, yang belum dicoba. Jangan sekaligus, tidak apa-apa. Umpamanya Senin Kemis itu kita kerjakan Seninnya saja, tidak apa-apa. Atau Kemisnya saja, tidak apa-apa. Tetapi rutin. Karena nanti kalau rutin, nanti Allah akan menambah kemampuan kita. Mudah-mudahan dengan itu. Oleh karena itu, anak-anakku sekalian yang saya sayangi, mari kita manfaatkan Ramadan yang akan datang ini dengan maksimal. Minimal apa yang akan kita lakukan di bulan Ramadan yang akan datang itu, ada beberapa amalan yang sudah biasa dilakukan di bulan Ramadan, yang nanti akan kita laksanakan dan jangan disia-siakan. Ya. Apa itu amalan-amalan yang dianjurkan di bulan Ramadan? Yang pertama, qiyam Ramadan, ya, sholat tarawih. Mulai saat ini kita atau kamu sudah harus punya bayangan ini, bahwa nanti saya akan sholat tarawih di mana gitu ya, di masjid mana gitu. Jangan nggak ada sama sekali. Kalau nggak ada sama sekali, begitu datang Ramadan, ya lewat begitu saja. Oleh karena itu, sejak sekarang itu sudah harus dipersiapkan. Dan Rasulullah juga pernah bersabda, man qama Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang melakukan qiyam Ramadan yang biasanya kita sebut dengan tarawih, dengan dasar iman dan berharap pahala dari Allah, berharap keridhaan Allah, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa kita yang telah lalu. Dan anak-anakku sekalian yang saya sayangi, satu hal yang menarik dari sholat tarawih yang bisa kita lakukan di masjid itu, ya, ada satu janji, ada satu sabda Rasulullah yang menarik buat kita perhatikan, yaitu dari Abu Dzar. Beliau bersabda, innahu man qama ma'al imam hatta yansarifa kutiba lahu qiyamu lailah. Sesungguhnya barang siapa yang melakukan qiyam bersama imam hingga selesai, maka akan ditetapkan baginya pahala 1 malam. Jadi maksudnya gini, kalau kita melaksanakan sholat tarawih di masjid bersama imam, itu kan kita melakukannya kan sebagian malam saja, beberapa jam saja itu ya. Bersama imam. Itu Allah akan memberikan pahala sebagaimana kita sholat semalam penuh. Nah, jadi nanti kalau kita sholat di masjid bersama imam, jangan begitu beberapa rakaat kemudian kita pulang dilanjut di rumah, nah itu nggak dapat keistimewaan seperti ini. Tapi jaminannya yaitu orang yang sholat bersama imam di masjid yang hitungannya cuma sebagian malam saja, ya, beberapa jam saja, tetapi Allah memberikan pahala seperti sholat
semalam penuh. Itu kan sesuatu yang menarik buat kita dan jangan ditinggalkan begitu saja. Kenapa kita mendapatkan keutamaan seperti itu? Karena memang sholat berjamaah di masjid itu memang banyak manfaatnya dan sangat dianjurkan oleh agama kita. Lebih-lebih ketika bulan Ramadan ini sebetulnya menurut Profesor Syamsul Anwar, Ketua Majelis Tarjih dan Tajdid itu untuk taraweh qiyam Ramadan itu mestinya kita dianjurkan melaksanakannya di masjid. Karena apa? Karena itu tadi, satu, kalau kita sholat bersama imam sebagian malam saja, beberapa jam saja, maka Allah akan memberikan pahala seperti orang sholat semalam penuh. Kemudian kenapa dianjurkan di masjid berjamaah? Karena pahala sholat berjamaah itu memang dilipat gandakan sampai 27 kali derajat. Yang kedua, orang yang sholat berjamaah di masjid itu bisa bersilaturahim dengan sesama umat Islam. Ya. Jadi kalau kita sering berjamaah di masjid, minimal kita kenal orang-orang yang berjamaah di masjid itu. Oleh karena itu, kalau kita sholat berjamaah di masjid, jangan kalau selesai sholat langsung pulang. Kita manfaatkan kesempatan di situ, di masjid itu untuk mengenal saudara-saudara kita seiman, yaitu dengan menyapa, menegur sapa mereka sehingga kita saling kenal di antara jamaah. Nah, itu kan besar manfaatnya buat kita, karena semakin banyak teman, semakin memudahkan kita ketika kita ada urusan. Jadi saya ingat dulu pimpinan saya itu mengingatkan bahwa perbanyak teman, karena semakin banyak teman itu akan memudahkan urusan kita. Ya benar juga. Jadi umpamanya kita itu punya teman di mana ya? Di kantor perhutani umpamanya. Untuk orang-orang yang di luar perhutani umpamanya. Terus kenal dengan karyawan perhutani. Ketika kita berurusan dengan kantor perhutani, minimal kan ada orang yang kita tanya. Nah, di sana ada siapa? Ada Mas Alfian kan gitu. Minimal kita tanya, Mas Alfian kalau ngurusi ini gimana? Nah, daripada tidak ada kenalan, belum tahu apa-apa, ya. Kita mengenal orang di rumah sakit Yasmin umpamanya. Kalau kita butuh ke sana, kita nggak tahu harus gimana, kan kita bisa tanya-tanya dia, atau ketika kita mendapat kesulitan, kita bisa bertanya kepada dia. Nah, memang benar. Jadi semakin banyak teman, semakin punya potensi untuk mempermudah urusan kita. Oleh karena itu, manfaatkan silaturahim di antara kita, dan kita masing-masing itu harus menjadi salah satu jamaah masjid lah. Ya, jangan sampai ditanya, Didin, kamu jamaah di mana? Tidak bisa jawab, karena tidak pernah jamaah di masjid. Kalau ayah ditanya, ayah jamaah di mana? Oh, ayah jamaah Masjid Darul Arqam.
Di samping jamaah Masjid Darul Arqam juga jamaah Masjid Ahmad Dahlan. Minimal punya teman jamaah Masjid Darul Arqam dan jamaah Masjid Dahlan. Nah nanti kalau meninggal minimal jamaah-jamaah itu ikut menyolatkan kita, kan begitu kan? Nah kalau kamu jamaah masjid mana? Bingung jawabnya karena nggak pernah jamaah di masjid. Kalau di Bandung mungkin jamaah Masjid Al-Abror. Kalau di Bontang jamaah Masjid Istiqomah. Di Bandung ya jamaah Masjid Istiqomah. Itu manfaatkan itu. Manfaatkan untuk bersilaturahim dengan jamaah. Karena semakin banyak teman, semakin ada manfaatnya, banyak manfaatnya. Jadi itu beberapa alasan kenapa dianjurkan berjamaah di masjid. Di antaranya juga ketika Qiyam Ramadan itu kita laksanakan di masjid, kita ikut mensyiarkan Islam. Ya, karena dengan semua orang itu taraweh di masjid kelihatan itu bahwa ternyata umat Islam itu sangat guyup ya ketika beribadah, utamanya di bulan Ramadan yang namanya taraweh itu. Di mana-mana kita lihat. Waktu ayah di Makassar, masjid ini meriah, sana meriah, sana meriah. Syiar Islamnya kelihatan. Musola sana rame, masjid sana rame. Walaupun setelah itu sepi. Ya, minimal di bulan Ramadan itu, tarawih itu kita ikut meramaikan, itu berarti kita ikut mensyiarkan agama kita melalui tarawih. Dan kadang juga orang-orang non-muslim itu tergugah hatinya karena melihat betapa orang-orang Islam itu bergegap gempita menyambut Ramadan melalui sholat tarawihnya. Kan begitu. Kan ada orang yang masuk Islam itu hanya gara-gara melihat orang Islam sholat berjamaah. Jadi dia itu terkesan kenapa orang Islam itu kok begitu dipanggil azan semuanya pada datang gitu loh. Tidak ada yang ngasih tahu, nggak ada apa, begitu dikumandangkan apa azan mereka pada datang. Mereka itu kagum gitu. Kagum dengan gerakan sholatnya orang Islam. Termasuk nanti di bulan Ramadan itu, tarawih itu bisa mensyiarkan agama kita. Dan kita harus ikut ambil bagian. Jangan cuma sebagai penonton ya. Sayang kalau orang lain merasa kagum dengan syiarnya agama, dengan meriahnya, makmurnya masjid dengan taraweh, tetapi kita sendiri tidak ikut ambil bagian. Kemudian anak-anakku yang saya sayangi, kebiasaan amalan di bulan Ramadan juga adalah tadarus Al-Quran ya. Jadi mulai sekarang anak-anak sudah harus punya bayangan, angan-angan nanti saya akan membaca Al-Quran setiap hari, umpamanya kalau sekarang belum setiap hari. Atau kalau sudah setiap hari bacanya, kita berazam, bertekad, nanti di bulan Ramadan saya akan menghatamkan Al-Quran 1 kali. Itu harus punya cita-cita. Ya.
biasanya kalau kita ingin menghatamkan Al-Quran itu, karena Al-Quran 30 juz, maka kita bisa menghatamkan kalau kita baca satu hari minimal 1 juz. Ya. Ayah itu pengalamannya menghatamkan sekali memang, setiap hari 1 juz. Tetapi biasanya nanti di akhir-akhir itu kelabakan. Karena apa? Waktunya kadang tersisa oleh kesibukan yang lain. Sehingga ketika kita hanya mengandalkan satu hari 1 juz, maka bisa ketinggalan. Oleh karena itu, agar tidak ketinggalan di akhir-akhir waktunya, maka sebenarnya 1 juz itu belum cukup. Karena biasanya kadang-kadang kalau ayah pasti ada ngurusi orang sholat id, atau ngurusi zakat fitrah, ya, atau pekerjaan-pekerjaan yang lain yang menyita waktu, sehingga waktu dan kesempatannya berkurang. Oleh karena itu, untuk bulan Ramadan yang akan datang, insya Allah hari Senin besok sudah ayah mulai start, mencuri start, ya, supaya nanti tidak ketinggalan. Di samping kita baca Al-Quran, kita sediakan waktu juga untuk memahami isi Al-Quran, ya. Jadi anak-anakku harus sudah mempersiapkan juga nanti untuk bulan Ramadan yang akan datang. Kemudian amalan yang dianjurkan juga di bulan Ramadan adalah memperbanyak sedekah. Ya. Jadi karena pahala amalan di bulan Ramadan itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu mari kita gunakan kesempatan sebaik-baiknya. Dan juga di bulan Ramadan itu ada amalan yang dianjurkan, yaitu iktikaf di masjid. Ya. Kalau tidak bisa 10 hari, ya semampunya, ya. 1 hari, 2 hari, 1 malam atau 2 malam, minimal sekali kita harus melaksanakannya. Ya, kita usahakan untuk memanfaatkan bulan Ramadan. Anak-anakku sekalian yang saya sayangi, itu tadi beberapa hal yang berkaitan dengan bulan Ramadan. Saya berharap mudah-mudahan kita semua sudah mempersiapkan diri untuk memasuki bulan Ramadan dengan baik, dengan perencanaan supaya bulan Ramadan itu tidak lewat begitu saja. Khusus untuk yang tidak bisa berpuasa di bulan Ramadan, seperti DRI yang sedang menyusui, maka jangan lupa untuk membayar fidyah, ya. Bisa fidyah itu dibayar langsung atau bisa setiap hari. Bisa di awal waktu atau bisa di akhir waktu di dalam bulan Ramadan. Jangan sampai lupa. Yang masih punya hutang puasa masih ada kesempatan untuk nyaur utangnya yang dulu tertinggal. Mudah-mudahan Allah memberikan kesempatan, memberikan kita kesehatan sehingga kita dapat melaksanakan puasa Ramadan dengan sempurna.
dan mendapat balasan dari Allah berupa ampunan dari segala kesalahan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ayah atas waktunya yang sudah memberikan nasihat mengenai menyambut datangnya bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang sangat bergembira sekali dengan datangnya bulan Ramadan dan bisa melaksanakan ibadah dengan sebaik-baiknya, sehingga kita bisa masuk di pintu surganya Allah, yaitu pintu surga Ar-Rayyan. Insya Allah untuk minggu depan kita bisa berkumpul kembali dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah, kita tutup acara hari ini dengan membaca hamdalah, kemudian doa penutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.